Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Belajar Investasi. Di video kali ini saya akan update hasil investasi saya di aplikasi Bibit di bulan September 2024. Bagaimana penjelasannya? Oke, langsung kita masuk ke video pembahasan. Nah, di sini kita masuk saja ke menu portofolio ini ya. Bisa kita lihat di sini dari total investasi saya mengalami keuntungan 0,67% ya, atau setara dengan Rp95.000. Nah, di sini ada dipecah-pecah lagi teman-teman. 17% ke pasar uang, 4% ke obligasi, 79% ke saham. Nah, jadi di sini untuk nilai investasi saya itu paling terbesar ada di saham ya, yaitu 79%. Nah, di sini ada lagi portofolio, yaitu ada dana tabungan, dana pensiun, umroh, link aja, bibit saham, dan juga Stambel R. Kita coba bahas yang dana tabungan terlebih dahulu ya. Nah, di sini ada yang pasar uang dan juga saham. Kita pilih yang pasar uang terlebih dahulu. Di sini ada Manulab Dana Kas Syariah, yang mana di sini saya kemarin investasi 275.000 dan nilai sekarangnya menjadi Rp275.221, yang artinya saya mengalami keuntungan 0,08% atau setara dengan Rp221. Kemudian di sini ada lagi Tri Mega Kas Syariah ya. Nah, di sini saya investasi 1 juta dan sudah mendapatkan keuntungan 0,13% atau setara dengan Rp1.313, teman-teman. Ini untuk yang reksadana pasar uang. Kemudian di sini juga ada reksadana saham ya. Nah, yang mana dua-duanya mengalami kerugian. Yang pertama ada Sucor Invest Syariah Equity Fund, yang mana di sini saya investasi 1.200.000 ya, dan mengalami kerugian minus 3,65% atau setara dengan minus Rp43.000. Kemudian yang terbesar saya investasi di Simas Syariah Unggulan. Di sini saya investasi 3.200.000 yang mana mengalami kerugian minus 6,43% atau setara dengan Rp205.000. Nah, jadi total kerugian saya yaitu minus 5,67% atau setara dengan minus Rp249.000. Jadi yang namanya investasi itu penuh dengan resiko. Bisa saja kita mengalami keuntungan, bisa juga mengalami kerugian. Oke, ini untuk yang dana tabungan. Sekarang kita bisa lihat untuk yang umroh ya. Nah, di sini dipecah-pecah lagi teman-teman. Ada reksadana obligasi, ada reksadana saham. Kita bisa pilih yang obligasi ya. Nah, di sini mengalami keuntungan 1,23% ya, atau setara dengan Rp6.407. Sedangkan kita bisa lihat untuk yang reksadana saham di sini juga mengalami keuntungan ya, yaitu total 3,47% atau setara dengan Rp3.817. Kemudian di sini ada juga link aja. Nah, jadi ketika kita investasi di aplikasi link aja, nanti juga akan muncul ke portofolio dari aplikasi Bibit, teman-teman. Nah, di sini total keuntungan saya yaitu 11,43% atau setara dengan Rp6.286. Kemudian investasi terbesar saya ada di bibit saham ini ya. Kita bisa lihat di sini. Saya itu mempunyai 1, 2, 3, 4, 5, 6 saham teman-teman, yaitu ada saham Adro, Goto, Kayu, MPPA, PNBS, dan juga Sido, yang mana semuanya mengalami kerugian, cuman ada satu yang mengalami keuntungan ya, yaitu saham Adro teman-teman. Nah, bisa kita lihat ya, di sini saya itu mengalami keuntungan 37,83% atau setara dengan Rp952.340. Kenapa saya mengalami keuntungan? Karena di sini harga saat saya membeli itu lebih kecil ketimbang harga saat ini ya. Nah, harga saya membeli kemarin yaitu Rp2.517,65. Sedangkan harga saat ini yaitu Rp3.470, sehingga saya mengalami keuntungan.
Begitupun ketika kita investasi, yang mana harga saat kita membeli itu cenderung lebih tinggi ketimbang harga saat ini, maka kita mengalami kerugian ya, seperti saham GoTo ini teman-teman. Kemarin saya membeli di harga 67, sedangkan harga saat ini yaitu 53. Sehingga saya mengalami kerugian minus 21,01% atau setara dengan minus Rp1.410. Begitupun untuk saham-saham yang lainnya ya. Nah, jadi di sini dari total investasi saham, di sini saya mengalami keuntungan 4,74% atau setara dengan Rp318.905. Selanjutnya di sini ada lagi Stambel R ya. Nah, di sini juga mengalami keuntungan yaitu 0,75% atau setara dengan Rp7.661. Jadi di sini saya sarankan buat kalian investor pemula untuk investasi di reksadana pasar uang terlebih dahulu ya. Kenapa demikian? Karena di sini sudah pasti mengalami keuntungan. Atau kalian juga bisa berinvestasi di SBN dan juga FR Syariah ini ya. Nah, ini juga sudah pasti mengalami keuntungan, walaupun keuntungannya tidak relatif besar teman-teman. Bisa kita lihat ya perbandingan dari reksadana pasar uang, kemudian obligasi, dan juga reksadana saham. Nah, kita pilih saja ini reksadana obligasi, satunya kita bandingkan dengan reksadana saham. Nah, ini ya teman-teman, yang mana biru ini itu adalah reksadana pasar uang ya. Tuh, cenderung naik terus dari tahun ke tahun. Sedangkan yang warna hijau ini itu reksadana obligasi ya. Terjadi kenaikan turun namun tidak signifikan ya. Nah, jadi resikonya sedang. Kemudian untuk yang warna ungu ini itu adalah reksadana saham, yang mana resikonya tinggi ya. Bisa terjadi kenaikan turun harga secara signifikan, teman-teman. Nah, bahkan dalam 5 tahun terakhir itu mengalami kerugian ya, minus 1,70%. Sedangkan untuk reksadana pasar uang dan obligasi itu mengalami keuntungan. Jadi buat kalian yang tidak ingin mengalami risiko, bisa mencoba investasi reksadana pasar uang terlebih dahulu ya, karena sudah pasti mengalami keuntungan, walaupun keuntungannya tidak relatif besar teman-teman. Kemudian di aplikasi Bibit ini kita sudah bisa berinvestasi reksadana minimal Rp10.000. Oke, jadi begitulah penjelasan tentang imbal hasil saya di aplikasi Bibit. Semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.